Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, apa saja yang didatangkan oleh Rasul, apa saja yang diajarkan, yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang, maka berhentilah, jangan dilakukan. Pada saat ini kita akan pelajari hadis dari kitab Bulughul Maram bab salat, kitab salat bab salat Jumat. Hadis sekarang nomor 487. Pada hadis yang lalu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari Jumat itu bagi yang wajib Jumat ada pahala yang besar atau ada pengampunan yang besar. Sabda Rasulullah, siapa yang mandi pada hari Jumat, mandinya seperti mandi janabat, kemudian ya mendatangi Jumat, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat intidor. Intidor itu 2 rakaat sampai imam naik. Tetapi sebelumnya kita harus mengantisipasi dulu. Wah, ini tahu imam itu kira-kira 10 menit lagi atau waktu Jumat 10 menit lagi. Itu diharapkan harus berhenti. Harus berhenti. Kemudian dia mendengarkan khutbah dan tidak bicara sehingga imam beres khutbahnya, kemudian sholat Jumat bersamanya, maka akan diampuni dosanya. Sini gufiro bukan dihapus kesalahan, diampuni dosanya antara sholat Jum'ah itu dengan sholat Jum'ah yang akan datang. Jadi 1 minggu. Wa fadlu salasati ayyamin, ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Ini bagi yang sholat Jumat. Ya, bagi yang wajib Jumat. Itu bukan lumayan diampuni dosa itu. Bagi ibu-ibu yang tidak wajib Jumat, maka harus membantu bapak-bapak yang wajib Jumat. Sebab pahalanya akan sama. Misalnya ada orang yang akan mencari air, tidak ada. Mau sholat, kemudian kita beri air untuk wudu, maka dia tidak bisa ibadah jika tidak ada air wudu. Karena itu menyediakan air wudu itu menjadi wasilah dan mendapatkan pahala. Sama dengan orang yang mengerjakannya. Asal dia beriman. Karena itu jangan sampai bapak-bapak kesiangan Jumat.
Sebab di sini syaratnya datang ke masjid itu sebelum Jumat. Isyarat itu terdapat pada hadis ini, dia sholat intidor. Kalau tidak sholat intidor mah tidak termasuk ini. Hadis nomor 487. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab sebelumnya Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaro yauma jumu'ati, menerangkan tentang hari Jumat. Faqala, dalam keterangan itu beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusolli yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li muslimin wa hiya sa'atun khafifatun. Pada hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu yang apabila kebetulan, yuwafiku itu kebetulan atau berbarengan, digunakan oleh abdun, seorang abdun muslimun, dia seorang muslim, wa huwa qaimun yusolli, berdiri sholat pada saat itu. Yas'alullaha, dalam sholatnya ia meminta kepada Allah azza wa jalla syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan mengabulkannya. Jadi tidak ada, nah ada kata-kata tidak ada. Tidak ada waktu yang kebetulan atau yang sebut kebetulan atau berbarengan seorang hamba muslim sholat pada waktu itu, kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi dalam uslub bahasa Arab itu banyak kata-kata tidak ada kecuali. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, semua tidak ada kecuali Allah. Allah lah yang ada. Di sini tidak ada seorang muslim yang berdiri pada waktu Jumat itu, pada hari Jumat itu, berdiri sholat, dia minta sesuatu. Ya, memintanya itu ketika sujud. Kan sujud itu ada doa bebas, kecuali Allah akan mengabulkannya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya, menunjukkan sedikit sekali waktu itu. Kalau kita menyebut sedikit itu biasanya kitu tah, atau sakitu. Ya, di sini tidak dijelaskan bagaimana kebiasaan orang Arab menyebut sedikit. Ade ulah gitu. Lo iya mah kecil gitu, remeh digitukeun. Iya mah biasa yuqaliluha teh gitu. Jadi hanya sebentar waktu itu, atau sakitu, hanya sebentar. Sebab jari itu banyak sekali memberi apa? Memberi sama di jari itu bisa bicara, Pak. Saya sudah jelaskan di sini. Jadi Rasulullah menjelaskan sambil begitu. Kan aya nu kitunya jari gitu. Angkot eureun. Mun kitu mah eureun angkot teh. Ayeuna mah katambahan anu kitu. Anu kitu. Menunjukkan kebencian juga dengan jari. Nah, sini menunjukkan sedikitnya waktu itu.
Dan pada hadis ini tidak dijelaskan kapan itu. Dan hadis ini pun tidak menjelaskan apakah itu khusus laki-laki. Sekalipun di sini sebutkannya muslimun abdun, seorang hamba muslimun, ya. Tapi itu menunjukkan umum siapapun. Kemudian hadis ini panjang, tetapi Abu Hurairah menceritakan yang penting terkait atau sebagian dari maksud hadis ini. Kan bisa dipenggal-penggal seperti ayat yang panjangnya, dipenggal ini seperti Al-Baqarah menerangkan tentang takwa, munafik, kafir, kemudian tentang Nabi Musa dan sebagainya. Bahkan ayat yang pendek pun kadang-kadang ada 2 ain. Nah ini yang dipenggal itu gitu. Yang dipenggal bagian doanya. Seperti hanya Ustadz menjelaskan tentang ayat tapi tidak semuanya. Misalnya menjelaskan tentang bahwa Allah itu tidak tidur. Nah, maka yang diambil la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ini menjelaskan tentang doa. Ada sa'atul ijabah. Sebetulnya sa'atul ijabah itu banyak. Ada sa'atul ijabah, ada makan wa ijabah. Saat-saat doa diijabah, ada tempat-tempat doa yang diijabah. Ada lagi insan wa ijabah. Insan wa ijabah manusia yang diijabah doanya. Dan bisa kita cari dan manfaatkan itu. Sa'atul ijabah yang setiap saat, setiap hari itu ada pada sujud. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammas sujudu, adapun pada waktu sujud berdoalah kepada Allah, faqaminun ayyustajabalakum, itu akan besar kemungkinan diijabah. Emut teu hadisnya eta. Cik kurang tinggal di separas bapak-bapak emut. Sehingga tidak melewatkan waktu itu. Saat ruku, saat sujud. Itu teh tidak direncanakan, jadi emutna ayeuna gitu. Tapi hadisnya aya di dia terus dipelajari ku urang. Sobi pangmiladiankeun bab ini, bab sifat salat. Kan? Sok penasaran dari kitanya, aduh. Tah. Hadis nomor saudara? Panginten teh anu nyeres bapak-bapak. Hadis nomor 313. 313, Pak. Ini kan terkait dengan sa'atul ijabah. Bilih kieu pokokna mah alah jumaahnya mangkani ayeuna rebo. Atuh lami keneh cenah bade ngadoa dinten Jumaah teh tah bilih kitu. Aya ieu. An Ibnu Abbasin qol, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala wa inni nuhitu an aqra'a qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'addimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Sabda Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Quran dan dalam ruku dan di dalam sujud. Adapun ruku itu hendaklah kamu besarkan Tuhan. Jadi ketika kita menghormat orang ya, sak bungkuk, tah eta ge mengagungkan Allah dalam keadaan ruku. Dan adapun sujud, hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa padanya, karena patut dikabulkan bagi kamu. Jadi besar harapan bahwa doa kamu akan dikabulkan. Itu saatul ijabah. Ditambah lagi, nah, mau dibuka ini tapi ayat. Dalam hadis disebutkan bahwa pada waktu sahur Allah itu dekat, ya. Dan saat yang paling dekat ketika sujud. Siapapun yang meminta, Allah pasti akan beri. Siapapun yang meminta ampun, Allah akan mengampuni. Jadi bertumpuk tah. Nu ieu mah sujudna, sujud kapan saja. Yang kedua ini saatnya di waktu sahur. Karena itu kadang-kadang kita merasa kurang untuk sholat teh. Pan 11 rakaat tah, 22 kali sujud. Nu kahiji kalewat. Permohonan tadi kedua. Itu yang saya rasakan begitu. Setelah hampir tinggal 3 rakaat lagi, baru ingat budak teh kergering, rek ujian, belum lagi tetangga yang mau didoakan. Jadi banyak, wah, tina tilu sujud eta teh. Tapi kade Pak, tong lami teuing. Bilih engke bingung. Kita sujud ka hiji, sujud kadua cenah teh. Sakitunya. Nah, karena itu ini tip ya dari saya, sebetulnya tidak begitu. Tiap sujud juga, sujud pertama sampai sujud terakhir itu sama, saat satu ijabah. Tapi tip dari saya itu sujud pertama mah hanya untuk orang tua, keluarga. Nah, nanti sujud kedua, nah baru umum itu mah. Bahkan pernah saya doakan, ya Allah, duka saha eta teh anu hayang didoakeun kagungan panyawat. Jadi ada orang Ustaz doakeun abdi. Pokona mah dikabulkeun. Malihan aya eta aya cerita dongeng, aduh ieu dongeng wae. Jadi harita teh aya nu masihan amplop pasim kuring teh. Duka saha eta jami teh pesakan kitu. Itu ka Ustaz teh pan saya sangka Ustaz punya masihan amplop teh. Barang dibuka teh catatan. Iya, dia itu bercerita ada masalah, mohon didoakeun. Ada gampilnya ngadoakeun saha jami eta begitu. Dan untungnya teh ditaros bagi-bagi cenah amplopna tahu. Teu aya naroskeun aya dipasikeun ku abdi. Jadi macam-macam gitu ya yang minta didoakan teh. Nah, di sini salat Jumat. Ibu-ibu juga berpesan kepada bapak-bapak yang mau sholat. Pak, kan bapak teh pada Jumat, doakan abdi, tidak apa-apa. Tapi asal bapaknya ingat sama ibunya. Ingat kebaikannya. Sebab kalau ingat kebaikannya akan didoakan. Ingat pika keheuleun. Tapi tong didoakeunnya, eta cenah pun bojo pika keheuleun, rek ini teh. Jadi ngadoana teh, ya Allah, mugi pun bojo engab tuh pan kitu. Ari kitu mah aya di dinya teh kitu. Diketahui kaungan panyawat, mugi-mugi pun bojo didamangkeun panyawat. Tetapi di sini
Ya, pada hadis 487 itu sebentar sekali saatnya. Kalau sebentar berarti doanya harus ringkas. Anu ringkas manu eta teh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang ringkas. Atau Allahumma gfirli warhamni. Nah, di dalam sholat itu kan ada doa. Doa saat sujud, doa ketika duduk di antara dua sujud. Itu doa yang ringkas dan ideal itu. Coba saja. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, berilah aku rahmat. Artinya janganlah aku dimasukkan ke neraka, tapi masukkan aku ke surga. Terus wajburni, cukupkanlah aku. Wah, itu cukup pokoknya mah pas-pasan hirupna teh. Pas butuh aya tah eta pas-pasan. Terus wahdini warzukni. Nah, warzukni ini kita harus berpikir bukan di dunia saja. Ulah kieu nyebat warzukni teh ragu-ragu. Da harta loba tuangan seueur teu we, tong kitu. Sebab kita akan hidup di akhirat. Di akhirat juga perlu rizki. Karena itu pikiran kita bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Yaitu doa di antara pada waktu Jumat. Di sini banyak sekali banyak sekali hadis-hadis tentang doa itu. Nanti di bawahnya juga ada. Bismillah. Di bawah ada keterangan. Waktu yang sangat makbul doa seseorang padanya itu amat sedikit. Dari itu hendaklah kita terus beribadah dan berdoa supaya di sini kebetulan doa kita kena di saat itu. Nah, supaya dikarenakan tidak disebut waktunya, jadi terus-terus saja kita berdoa. Adek, jangan terlewat sedikit pun. Tapi di atas disebutkan saat sholat. Nah, saya lebih cenderung ketika sholat intidor. Melihat begini. Kan tidak bisa kita sembarangan juk sholat naon. Sholat naon we. Mana ya sholat naon we. Kayaknya kalau kita sholat naon. Sholat intidor. Nah, berarti itu bisa terus-terusan. Bisa saja sholat Jumat. Karena Rasulullah tidak menjelaskan. Kalau dijelaskan waktunya di sana, engke ngadoana sakedik. Misalnya ketika sholat Jumat, ya ketika sholat Jumat tapi kade teteh sholat Jumat yang mana? Sebab ada yang khotibnya pendek khutbahnya. Tos sholat nu itu, nu iya acan. Padahal waktunya nu itu. Ya, nu ieu mah panjang ting khutbahna, nepi ka batur tos salam ya karek salat. Pan aya nu kitu. Taksim kuring mah di daerah eta teh. Daerah Cilentah kaanggo. Jadi khutbah teh ada beban di sana mah. Jadi ke khutbah teh ulah kapiheuraan ku batur beresna. Gitu lah Pak. Di Cimahi tah gitu. Sebab jamaahnya banyak. Sigana teh cek jamaah teh urang di masjid eta cenah. Sakedeung khutbahna cenah gitu. Sebab kan mereka orang-orang kerja, ada orang-orang kerja ya. Waktu istirahat teh sabaraha jam teh? Sajam. Tuh, sajam teh dianggo naon wae? Pami dianggo jumaah setengah jam. Cacan tuang, can istirahat, hawa atos eta teh. Udud. Tekalabat udud. Nah, apabila kita menyelesaikan secara cepat, saya atauhun saya cenah khutbahna. Nerangkeun naon duka ada pokokna masa kedap. Nah, itu Jumat. Nah, itu salat Jumat yang mana? Sebab saatnya itu sama, Pak. Jadi saatul ijabah itu berputar, bergeser.
kan bumi itu berputar ke timur. Saat ijabah aya di sisir gitu daerah Pangandaran beda saat ijabahnya dengan Bandung. Beda 3 menit eta teh. Di Mekah mau 4 jam kemudian ada saat ijabah. Pan aya negara yang belum jumaahnya. Karena itu kita kudu sering berdoanya. Ada keterangan yang lain di bawah. An Abi Burdata an abihi radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an warajjaha Daraqutni annahu min qauli Abi Burdah. Dari Abi Burdah dari bapaknya radhiyallahu anhuma ia berkata, Abi Burdah, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang sedikit itu antara duduk imam hingga selesai sholat. Nah, ini beda lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi Daraqutni tarjihkan menguat dugaan bahwa yang demikian itu adalah dari perkataan Abu Burdah, bukan riwayat dari Nabi. Atau ini perkiraan Abu Burdah, tetapi Imam Muslim tidak menyebutkan, pokoknya saya mendengar. Jadi di dalam hadis itu Pak, kalau begini ya, di atas telah bersabda Rasulullah SAW. Berbeda dengan kita. Saya mendengar Rasulullah. Beda ya. Saya melihat Rasulullah. Itu kualitas hadisnya beda. Ti saha eta ti Rasulullah. Ti saha eta teh ti ustad. Tah. Lebih ke ditoya eta ya gitu. Beda Pak. Saur saha eta teh saur ustad cenah gitu. Saya mah atuh hareupna didinya panghareupna ngadangu pisan ti ustad tah. Beda itu. Kan ini ada kata-kata sami itu, bukan begini. Dari Abi Burdah dari bapaknya bahwa Rasulullah bersabda, bukan begitu, tapi saya mendengar. Itu kualitas hadis, Pak. Atau saya melihat. Betul Rasulullah itu sholatnya menggerak-gerakkan tangan, saya melihat. Beda hadisnya. Itu muncul orang mah ieu tah kapungkur opanya aya nu mun teu percaya keureut ceuli abri cenah. Lain abdi. Keureut ceuli abri cenah. Di sini disebutkan antara duduk imam hingga selesai sholat. Duduk imam. Berarti imam itu duduk berapa kali? Ketika naik mimbar kemudian duduk tanya adzan. Nah, kemudian ada lagi duduk kedua kemudian sholat. Di sini antara duduk imam sampai selesai sholat. Jadi berarti sedikitnya itu banyak, Pak. Kartos tuh. Sedikitnya itu banyak, bukan 1 menit 2 menit, tapi kan sedikit dari 24 jamnya. Iya, setengah jam juga kan sedikit bila dibandingkan dengan 24 jam. Nah, berarti di sini ketika khutbah atau ketika adzan, bahkan antara adzan dan qomat itu ada satu ijabah. Buka dia. Bab adzan berartinya bab doa coba. Bab adzan ada, bab doa. Kita langsung saja ke bab zikir dan doa. Ada satu ijabah, Allah tidak akan mengabaikan la turaddu cenah eta teh. Tah eta mah tacan kapelajari ku urang margi eta mah hadis nomor
1.500-an. Apa itu kepenak teh? Kita mah kudu yakin we. Tah alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Hadis nomor 1579. Sok ya Pak, orang acak bulu gemuram itu pada saya ingat tamat. Ini karena kitab hadis, kitab fikih teh seueur gitu. Ngan dia ringkasna dia sakitu ringkas ke urang teu kakemot. Aya Pak? Hadis nomor? Iya. Kita baca artinya. Dari Anas Anas radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Jadi banyak sekali ini satu ijabah. Dikeluarkan oleh An-Nasai dan lainnya, disahkan atau dianggap sahih atau dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ini hadisnya sahih. Sahih saur saha? Eta Ibnu Hibban, abdi mah percayakan ka Ibnu Hibban. Jabatan ke bapak-bapak. Misal bapak-bapak teh sahih, ieu mah Ibnu Hibban nyebatkeun lagi. Nah, berarti ini ada kade Bapak Miradiana sanjima bab adan dina bab doa. Nanti kan ada adan. Adan itu kan harus dijawab ya. Wajib eta teh. Upami adan awam henteu. Adan cenah Ustaz di dia adan ari abi bumi teh antara dua masjid. Adan nu mana? Adan yang akan kita sholat dengan adan itu. Kade. Pantiasa laibnya kali itu ke Madinah. Wah, Madinah nggak adan duhur. Tekedah di awalan Pak. Udah orang atas duhur na oge. Ada cenah ke masjid berarti henteu. Tengah jawab. Menuju sidang, rapat, kadangu adan asar, ten rapat teh atau sholat asar nate di jama dan menuju rapat. Simkuring ayeuna teh simkuring saja itu kadang ngahadiran ijtima ulama MUI yang ke-7, tapi daring Pak. Daring, di kamar kita kedah hari ini dan besok gitu. Daring. Tapi ada daring mah teh SPJ-an. Garing. Jadi kurang semangat gitu. Saya terus naik sendiri teman. Nah ini kembali ke jalan yang lurus. Kade berdoa lah. Mangkaning antara adzan dan qomat itu kan jauh ya. Salat subuh mah aya doana naon? Manfaatkan salat subuh. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sebelum maghrib ada lagi. Sekurang-kurangnya kita baca doa anu tadi teh, doa sapu jagat. Kayak simpuling naroskeun, ai bapak-bapak, ibu-ibu osok ngadoa antara adzan dan qomat. Doa anu mana? Sekurang-kurangnya doa eta teh doa ka Rasul teh Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qaim. Nah, setelah itu baca salawat, ada hadisnya. Baca salawat, ada yang menyatakan itu termasuk salawat. Sebab salawat itu doa. Kemudian doa pribadi. Karena itu jangan buru-buru qomat eta teh. Ya. Beri waktu. Kalau saya jadi imam biasanya saya nunggu saja dulu gitu. Api-api ngantosan sanes gitu. Padahal aduh, sok aya nu eta teh aya nyebatkeun. Enggak tuh Ustaz cenah kitu. Bari jeung kitu teh ya gitu. Padahal Ustaz keur ngadunga. Sim kuring emut kana dalian nu ieu.
Kita kan suka buru-buru lagi. Terus adzan kumaha tantran sibuk. Sok tantran. Urang salat maghrib misalnya sibuk rek init, aya perlu ieu. Mengapa tidak memasukkan keperluan itu karena doa? Ya Allah, lancarkan urusan saya. Itu kan tidak ditolak oleh Allah ya. Daripada terus urang tetos adzan terus komat teu ngadu-adu acan. Riweuh urusannya tambah panjang. Mobilna hese hirup. Mun tadi mah dianggo. Yang ngadoanya atuh ngadoana nu eta. Ngadoana tos salat, beda. Da ieu mah doana antara adzan dan qomat. Itu saatul ijabah. Nah, di sini juga sama dengan hadis yang tadinya. Hadis ini salat Jumat ya. Antara imam duduk hingga selesai sholat. Saya kalau jadi khotib Jumat setelah beres adzan nepi ka anu kieu atuh. Bilih ustaz teh nuju nunutan padahal saya sedang berdoa. Tapi anu penasaran. Seperti di Batu Bara. Ustaz, hari tadi ustaz ngadoa naon? Panjang-panjang teuing can doa tos adzan teh. Itu aya kapungkur tah. Bejakeun hadis ieu. Nah, atuh cenah batur bertengah bejaan cenah ieu teh aya hadis nu ieu duka kitu. Eta mah perhatianana benten. Penasaran ustaz teh ngadoa naon? Aya di lila teh ngadoa teh lain geura nangtung cenah atuh beda gitu. Jadi jami rupi-rupinya. Tak ayeuna mah urang tos adzan teh lah. Sok ngadoana jangan lupa tadi teh doa ba'da adzan. Ya, salawat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian doa pribadi. Ada lagi tentang doa ini. Tuh, hadis nomor 488. Masih hari Jumat. Ayat 40 hadisnya teh. Tapi mau diuningakeun sadayana. Wa fi hadisi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu inda Ibnu Majah wa annaha ma baina salatil asri wa ghurubis syamsi. Dan di hadis Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa saat itu antara salat asar dan terbenamnya matahari. Nah, Pak, terus kumaha ya? Jadi bingungnya. Tadi cenah antara duduk imam sampai selesai sholat ya asar. Tidak usah bingung kalau kita sudah belajar hadis. Lihat saja tingkat kesohihannya. Ini kan riwayat Muslim. Muslim itu oleh ahli hadis dinyatakan orang yang paling sahih hadisnya kedua setelah Bukhari Muslim. Pada hadis nomor 489 ini tidak ada kata Rasulullah. Ya, tidak begini. Dari Abdullah bin Salam dari Rasulullah atau Rasulullah bersabda bahwa itu antara sholat asar dan sampai terbenam matahari. Ini hadis bertentangan dengan hadis yang pertama kita bahas. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menyebutnya sedikit. Wah, arti asar mah tuh. Rika maghrib. Eta teh sabaraha menit ti asar cuma maghrib. Asar ayeuna teh beu sabaraha? Teu 3 we lah. Maghrib teh beu genep 3 jam. Tuh 3 jam teh 2 kali 45 menit tambah istirahat 15 menit. Sepak bola. Ya, berarti lama ya. Gitu. Jadi ngadoana teh hayang meunang we gitu. Nah, cara Ustaz abdi ngadoa supaya ieu menang. Ada batur ge ngadoa supaya itu menang. Jadi enak pak kuat-kuat doa we gitu. Hayang klub nu ieu, hayang Persib nu menang terus marukan nu teh ditu teh. Ti Persija teh ngadoa. Sarua.
Lain nama pas soleh gitu. Dan nang toskeun ma Allah. Kade upami hadis ini lebih diyakini, berarti bapak-bapak ibu-ibu akan lalai. Wah, tenang we nya di asar maka magrib teh atuh cenah lami bisa sare heula eta teh. Nepi ka hilap ngaduana. Sedangkan kata hadis Muslim sedikit. Nah, tadi kan khutbah juga sedikit. Wa an Jabirin inda Abi Dawud wan Nasa'i misluhu wa qad ikhtulifa fiha ala aksara min arba'ina qaulan amlaituha fi syarhil Bukhari. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i, seperti itu juga sama dengan hadis Ibnu Salam itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ulama Yahudi yang masuk Islam jadi ustad. Tetapi ada diperselisihkan tentang itu, tentang satu dengan 40 kaul. Jadi 40 pendapat, Pak. Yang saya telah tulis itu ada di Syarah Bukhari saur saha saya teh. Maknya Jabir nyerat di Bukhari. Saha tah? Iya anu nyusun Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan itu disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenal itu apal hadis eta mah. Kemudian kalau terjemahnya Hasan. Tapi yang menulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi dia tidak disebut Ibnu Hajar ini jarang. Aya tuh. Aya ya. Ada ya. Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan hadis Bukhari anu sakitu jadi sakitu, Pak. Saeupa. Eta teh aksara negara nyek teh. Sim guring itu tamat. Adi perlu we nu mana dicanak dibuka. Di sana dijelaskan ada 40 kaul teh pendapat tentang saatul ijabah. Tah deui ka kitu, Pak. Cenah bingung ceuk ieu kieu ceuk ieu moal we cenah. Tah sanes kitu. Gitu. Ambil saja yang tadinya di Sahih Muslim. Terus dari kalinya aya patarosan teu. Oke, urang jelaskeun doana naon wae ade eta teh. Berdoa itu harus cerdas, Pak. Doa-doa yang cerdas itu terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya doa Nabi Ibrahim. Paling banyak itu doa Nabi Ibrahim. Ya, saya pernah nulis doa-doa dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu saya sudah punya ya bukunya. Nepi ka eta buku teh di mana cenah eta teh. Itu. Tas mesa kasih kuringnya. Mesa deui cenah usah dia bukuna pan aya nya eta duka di mana cenah bukuna teh. Ya bari diaos ku ibu sanes bari dipasihkeun kana sanes cenah kitu. Ngaja eta teh doa-doa yang cerdas. Misalnya doa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pergi dari apa? Ya diudag ku Firaun ya. Sampai ke Madian tempat Nabi Syuaib dalam keadaan lapar, tidak jelas kemana tujuan, arah tujuan, cek urang Sunda nutur-nutur inung suku. Tapi doanya hebat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, doanya untung pondok, Pak. Jadi Nabi Musa teh tidak tahu arah tujuan, dalam keadaan lelah, lapar, rek nyereruk ka mana, aya di lembur batur, balik diudag ku Firaun rek dipaehan. Ngadoan teh eta. Aya tah na buku pecikan doa.
dan Allah mengijabah doanya. Datang putri Nabi Su'aib. Gitu. Sawa putrina teh, bapak cantibatan abdi memeningkan aya jami ieu cenah kuat urang manfaatkeun. Cenah ngangonnya pan itu putri Nabi Su'aib putra Nabi Su'aib istri sadayana nya eta we cenah kuring dinikahkeun tuh. Jadi yang dibutuhkan makanan tapi yang diberikan tempat tinggal, pekerjaan, istri naon deui? Makan gratis. Tempat tinggal gratis. Mun kieu mah ya Allah, abdi dijual lapar. Abdi hayang tua, berat. Pasihan naon teh? Pizza. Ya Allah, sanes nu kieu. Atuh ngaduaan deui. Sanes nu kieu nya ge teh maha cenah ku abdi resep abdi teh kitu. Abdi mah hayang sangu, berat teh sangu. Ngaduaan ya Allah, deungeuna cenah. Upami urang lapar doana naon cik? Ieu mah urang sharing nya. Upami urang nuju lapar doana naon? Abdi mah upami lapar sapotos saum gitu, ya Allah, berilah saya kekuatan untuk menahan lapar ini. Jangan jadikan aku lapar. Itu kan? Itu doa tibatan minta dahareun. Abdi mah hayang luit, lantaran hayang abdi lapar, bukan. Nah, kita diijabah. Bahkan soal tambahan kieu. Engkaulah yang menentukan segala sesuatu, yang lapar jadi tidak lapar. Sebagaimana engkau telah mengistirahatkan ashabul kahfi 300 tahun tidak diberi makan, barang gugah-gugah lapar gitu. Itu diantaranya. Seueur lah dongengna eta mah nya aya dongeng nu salah pan. Hiji we nya. Aya jelema eta teh boga hutang wae. Ditakdirkeun ka Mekah gratis. Di ditu ngadu aya Allah abdi alim boga hutang nu aya hayang lunas mulih ti ditu dibayarkeun hutangna. Maeh teu boga hutang plong. Pan tadi ngadoana alim gaduh hutang. Hiji mangsa manehna perlu ka tatangga minta ka eueuh nu mere. Diijabah teu? Ijabah. Aya Rasulullah mah teh kitu. Upami abdi gaduh hutang supaya kabayar kitu teh ali mah mung boga hutang. Abdi mah mung gering cenah. Ya Rasulullah, ya Allah abdi mah mung gering ditakdirkeun maut. Pariksa ku dokter jantung sehat cenanya. Tapi mah lah sakitulah. Nah, insyaallah kayak urang teraskeun deui. Yang penting jangan lupa berdoa dan terus berdoa sehingga kita bertepatan dengan saat ijabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum.